Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami selaku Panitia Pentakosta tahun 2021 Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito MSI, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan, serta yang terkasih seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah ibadah Minggu Paskah kelima dan memasuki masa Pentakosta tahun 2021 Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Kami selaku panitia Paskah dan Pentakosta ingin mengajak kembali seluruh jemaat di lingkungan Gereja Kristen Jawa Pekalongan untuk kembali bersama-sama dengan kita meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kegiatan Pentakosta tahun ini mengambil tema keberanian menyongsong hidup. Kami mengajak seluruh jemaat untuk selalu mengandalkan penyertaan kuasa Roh Kudus sebagai juru selamat kita. Untuk itu, mari kita membuka hati kita masing-masing supaya Roh Kudus berkarya atas kita. Melalui masa Pentakosta saat ini, kita dapat menjadi garam dan terang dunia, serta menjadi berkat dan saluran berkat untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai wujud nyata kegiatan masa Pentakosta saat ini, kami panitia mengadakan aksi sosial berupa donor darah maupun pemberian paket sembako bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi seperti saat ini, baik untuk warga kita maupun untuk warga masyarakat yang membutuhkan. Dan masih banyak rangkaian kegiatan masa Pentakosta saat ini seperti persekutuan doa keluarga, PA, sarasean, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah, maka saat ini kita belum bisa berkumpul bertatap muka secara langsung. Maka kami panitia mengadakan PA dalam bentuk Zoom. Dengan adanya Zoom, semoga dapat mengobati kerinduan kita untuk dapat saling sapa, salam maupun senyum walaupun hanya lewat layar HP maupun komputer di rumah kita masing-masing. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya kami panitia berharap walaupun kita belum bisa berkumpul secara langsung, namun kami percaya melalui kegiatan masa Pentakosta ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk saling bersekutu, bersaksi, dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kita. Selamat memasuki masa Pentakosta tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita serahkan kegiatan Pentakosta saat ini ke dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang boleh kami kenal, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawa Pekalongan akan memasuki masa Pentakosta. Kiranya Tuhan sendirilah yang berkarya atas diri kami masing-masing, sehingga kuasa Roh Kudus menuntun dan menyertai kami.
Kami menyerahkan rangkaian kegiatan masa Pentakosta ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi juga mengasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah minggu ini. Kita akan mulai dengan memasuki saat hening. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Jemaat terkasih, dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang kelima, sekaligus mengawali masa Pentakosta di tahun 2021. Kita akan merenungkan bersama-sama sebuah tema, yaitu hidup yang berbuah.
Mari memuliakan Allah, menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengingat dan menilik kehidupan kita hari lepas hari, tentu kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita masih sangat sering melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita sering berbuat salah kepada sesama, lebih-lebih kita juga berbuat dosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sadari, kita meminta pengampunan dari Tuhan di dalam bentuk doa. Mari saya hantarkan. Oh Tuhan Allah kami yang di surga, yang maha kasih dan maha pengampun. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur untuk hari-hari pemberian-Mu yang telah boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Begitu nyata berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Namun Tuhan, kami sungguh belum bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami seringkali berbuat salah, bahkan kami melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan melalui pikiran, hati, ucapan, dan perilaku kami. Kami seringkali hanya mementingkan diri sendiri, kami tidak memperdulikan sesama kami. Oleh karena itu ya Allah, kami menyesal, kami mohon pengampunan. Kiranya Engkau tidak lagi mengingat-ingat akan dosa dan salah kami. Demikianlah ya Allah, doa penyesalan dan pertobatan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Sang Juru Pengampun kami. Penyesalan dan pertobatan kita juga akan kita sampaikan kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang ketiga. Kumohon Yesus menolong. Yesus menolong, menjaga hatiku agar
Jemaat yang terkasih, bersama-sama diundang untuk bangkit berdiri. Betapapun kita adalah orang-orang yang berdosa, namun kasih Allah sungguhlah besar kepada kita. Dan hari ini kita diperkenankan mendengarkan berita anugerah. Terambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Beginilah kesaksiannya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jemaat yang terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta kita semua. Kita sambut berita anugerah dengan nyanyian, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Jemaat yang terkasih, dipersilahkan kembali duduk dan mari kita menyambut firman Tuhan dan kita siapkan diri kita di dalam doa. Saya hantarkan. Allah kami yang penuh kasih, kami ingin menjadi umat-Mu yang hidupnya senantiasa berbuah. Maka biarlah firman Tuhan dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kami, agar kehidupan kami sungguh-sungguh berbuah dalam rangka memuliakan Engkau saja. Kami siap untuk menerima firman Tuhan, dan mampukanlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh berusaha menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjelma manusia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama-sama pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan, perikop yang berjudul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengasuhannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, lebih-lebih yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan ibadah yang sekaligus merupakan awal dari masa Pentakosta tahun 2021, dan khususnya tema hari ini yaitu hidup yang berbuah. Tentu saja yang perlu kita renungkan adalah seperti apakah hidup yang berbuah di dalam Yesus Kristus itu. Apa ciri-ciri dari kehidupan yang berbuah di dalam Yesus Kristus? Baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan kita di dalam persekutuan. Nah, saudara-saudara, untuk menjawabnya, saya dibantu dengan pemikiran seorang teolog bernama Handi Hadiwitanto, seorang pakar pembangunan jemaat, pakar manajemen gereja, yang menyebut bahwa untuk menjadi gereja di zaman ini perlu ada perubahan paradigma, perlu ada perubahan cara pandang dan cara berpikir. Pak Handi mengatakan ada 4 unsur yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi gereja yang tetap berbuah di zaman yang terus berubah. Jangan sampai menjadi gereja yang layu, apalagi gereja yang mati, sedangkan zaman terus berubah. Kita tahu bahwa perubahan zaman begitu pesat, apalagi ditambah dengan pandemi yang sampai sekarang pun berhasil mengubah banyak hal dan menggoncang banyak hal, termasuk kehidupan beriman dan bergereja kita. Ada unsur yang pertama yaitu identitas. Gereja perlu menggeser identitasnya dari yang sifatnya itu formal dan individual, mementingkan sesuatu yang formalitas, yang resmi-resminan, dan mementingkan sesuatu yang sifatnya individual, harus menggesernya menjadi identitas yang lebih bernuansa kekeluargaan dan bernuansa persahabatan. Tidak terlalu formal, ada keluasan, ada fleksibilitas, dan suasananya bukan suasana yang individualistis, egois, tetapi suasana yang penuh dengan persahabatan. Kalau kehidupan kita pribadi maupun gereja terutama masih terlalu formalistik, terlalu resmi, dan terlalu individual, maka gereja itu akan semakin tidak bisa berbuah. Tapi semakin gereja mewujudkan suasana hidup yang penuh dengan kekeluargaan, keakraban, dan persahabatan, gereja akan menjadi semakin relevan dan semakin berbuah di dalam Kristus. Itu yang pertama. Gambaran tentang kehidupan yang berbuah semacam ini, saudara-saudara, muncul dalam ajaran Yesus ketika ia mengajar atau berkhotbah atau bersabda kepada para murid dalam suasana perpisahan di perjamuan yang terakhir, bahwa sekalipun Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan para murid, namun mereka tetap bisa bersekutu dengan Kristus secara iman, secara rohani. Jikalau aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, begitu kata Yesus. Meskipun Yesus berpisah setelah nanti meninggal dan seterusnya, para murid tetap bisa bersekutu dengan Yesus dalam suasana iman batin yang dalam. Nah, gereja adalah persekutuan orang-orang yang juga melekat dan erat kepada Kristus. Seperti gambaran Yesus, pokok anggur yang sejati, dan umat Allah, murid Tuhan Yesus adalah carang-carangnya, adalah ranting-rantingnya. Nah,
Saudara yang terkasih, selama pandemi merebak dan gereja di mana-mana tempat kemudian diliburkan ibadahnya, diubah menjadi online, banyak orang yang kemudian mengeluh dan merenungkan apakah kita masih bisa bersekutu dengan Kristus kalau ke gereja saja kemudian jarang atau tidak pernah, hanya melihat YouTube dan sebagainya. Nah, dalam situasi pandemi ini, inspirasi gambaran tentang pokok anggur dan ranting menjadi penting, bahwa persekutuan itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan melalui berbagai macam cara pun, seandainya batin tetap terikat kepada Kristus, persekutuan tetap bisa terjalin. Identitas gereja tidak sekadar bergantung pada apa yang formal, namun pada persekutuan, persahabatan, kekeluargaan yang tetap terjaga. Semoga GKJ Pekalongan masih terus memelihara kekeluargaan dan persahabatan. Selama itu, meskipun jarang ke gereja sejauh ini, kita yakin tetap menjadi gereja yang terus berbuah. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, gereja perlu menggeser paradigmanya dari struktur kepemimpinan yang hierarkis dan sentralis. Hierarkis berarti ada jenjang yang paling atas dan yang paling bawah. Sentralis berarti ada sosok-sosok yang menjadi penentu segala-galanya. Dia sentralnya, dia pusatnya, dia penentu segala sesuatu. Gereja perlu menggeser gaya semacam itu menjadi struktur kepemimpinan yang adaptif, yang lebih luas, fleksibel, dan juga desentralis. Tidak memusatkan pada 1-2 orang, tetapi semua orang bisa menjadi pemimpin dan semua orang bisa terlibat dan semua orang bisa berperan dalam kehidupan persekutuan. Maka gereja di zaman sekarang, kalau masih terlalu bergantung pada sosok tertentu, dia tidak akan tahan lama, tidak akan berbuah dengan maksimal. Namun kalau gereja bisa adaptasi dengan situasi kondisi yang baru, new normal katakanlah, kalau gereja berhasil mendelegasikan kepemimpinan kepada sebanyak mungkin orang, dia akan semakin bisa berbuah. Yesus mengajarkan kita semua bahwa dia tidak lagi menjadi sosok sentral segala-galanya, tapi para murid kemudian juga diberikan kemampuan, diberikan kuasa, diberikan berkat untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baru ketika Yesus sudah tidak lagi berada di dunia. Yang ketiga, gereja perlu menggeser visi persekutuan, bukan lagi untuk menarik minat supaya orang tertarik ke gereja, in church, melainkan gereja perlu menggesernya. Yang penting adalah bukan in church di dalam gereja, melainkan in Christ, di dalam Kristus. Yang penting bukanlah sekadar konten-konten yang menarik, meskipun konten menarik sangat penting dan sangat perlu, tapi isinya juga membawa orang, membawa umat kepada Kristus. Gereja, bisnisnya bukan soal memperbanyak followers, subscribers dan sebagainya, meskipun itu juga penting, tetapi yang penting adalah apakah orang-orang diberkati dengan konten-konten itu, konten-konten pelayanan, dan apakah orang menjadi semakin dekat dengan Kristus apa tidak. Nah, ini tidak mudah, tetapi gereja perlu menyadarinya. Maka segala karya pelayanan, visi kita bukanlah soal banyak dan sedikit jumlah, melainkan seberapa itu signifikan mengubah batin seorang dan menjadi semakin dekat dengan Kristus. Jikalau semakin dekat dengan Kristus, otomatis persekutuan itu akan menjadi berbuah. Dan yang terakhir, orientasi dalam gereja perlu digeser dari ke dalam terus, ke dalam melulu, dan kita perlu menggesernya orientasi keluar yang lebih misional. Yesus mengajar kepada para muridnya tidak hanya untuk diam dalam lingkungan sendiri, tinggal dalam kenyamanan, tetapi Yesus mengajar, bahkan memerintahkan para muridnya untuk berbuah lebat. Berarti karyanya, pemikirannya, kehidupannya itu bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Bersifat misional, berani keluar. Dan itulah gereja yang berbuah. Identitasnya tidak hanya formal individu, melainkan akrab persahabatan, tidak sentralis,
melainkan menyebar kemampuan dan keberdayaan itu tidak hanya ke gereja tetapi kepada Kristus menjadi pusat perhatian, tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Itulah 4 hal yang perlu kita renungkan saudara-saudara untuk bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbuah di dalam Kristus. Dan semua itu hanya bisa terjadi jikalau kita sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari Gusti Yesus, Sang Pokok Anggur yang sejati. Semakin kita menjauh dari Kristus, entah individu, entah persekutuan gereja, kita akan semakin sulit untuk berbuah. Maka meskipun dunia terus berubah dengan luar biasa cepat, banyak hal yang tak terduga barangkali akan terjadi. Pergumulan, suka duka yang barangkali datang, silih berganti dalam kehidupan kita. Selama kita berpegang kepada Kristus, melekat kepada Kristus dengan erat, seperti ranting-ranting anggur yang menancap kepada pokok anggur itu, kita tidak akan pernah kehabisan tenaga, tidak akan pernah kehabisan pengharapan, tidak akan pernah putus asa, karena selalu ada masa depan. Justru semakin kita melekat erat kepada Kristus, kita akan semakin bisa merasakan manfaat, merasakan inspirasi dari Kristus, dan semakin kita dekat dengan Kristus, kehidupan kita akan semakin berbuah. Buahnya dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi sebanyak mungkin orang. Masa Pentakosta adalah masa yang mengajak kita untuk tidak hanya berdiam diri, tidak hanya mencari kenyamanan dan rasa aman, tetapi mampu dan mau berkarya, berbuah lebat bagi sesama. Karena itulah sifat Roh Kudus yang fleksibel, yang luas, yang terbuka, dan tidak terkotak-kotak. Semoga kita semua berhasil menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang sejati, yang akan terus memampukan kita semua hidup dengan berbuah lebat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan.
Kami senantiasa bersyukur padamu ya Allah, betapa banyak dan besarnya berkat yang terus melimpah. Dan kami rindu untuk selalu berakar dan melekat padamu, sang pokok anggur yang benar dan sejati, agar kehidupan kami sungguh-sungguh diberkati dan diinspirasi oleh Yesus Kristus, dan hidup kami pun berbuah lebat di tengah kehidupan kami bermasyarakat dan juga pergaulan kami dalam sesama kami. Ya Allah, ajarkanlah kami senantiasa untuk terus mengingat firman-Mu pada hari ini, bahwa kami dipanggil untuk senantiasa dekat dan melekat kepada Kristus, agar kehidupan kami senantiasa diperbarui dan menjadi berkat. Kami teringat kehidupan kami di tengah keluarga. Biarlah kehidupan kami di tengah keluarga juga menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa melekat erat kepada Kristus, sehingga kehendak Kristus yang diutamakan dan diwujudkan dalam kehidupan kami berumah tangga. Mampukanlah kami sebagai para orang tua agar mendidik anak dan cucu kami dengan sebaik-baiknya, penuh kasih seperti yang Yesus ajarkan. Kami juga menyerahkan kehidupan anak kami dimanapun mereka berada, dalam setiap jenjang pendidikan, dalam setiap pekerjaan, dan juga pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami yakin Allah memelihara mereka, dan biarlah kehidupan anak cucu kami senantiasa penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kami teringat anggota keluarga kami yang sedang sakit, dimanapun mereka dirawat. Tangan Allah yang penuh dengan cinta kasih akan senantiasa merangkul dan menjamahnya, sehingga sekalipun mengalami sakit, mereka tidak pernah putus pengharapan dan terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga mengingat kehidupan kami di tengah persekutuan, berpelayanan, dan juga bergereja, khususnya di GKJ Pekalongan ini. Biarlah kami juga terus mengingat panggilan Tuhan, agar kami menjadi persekutuan yang melekat erat kepada Kristus, sehingga di dalam pelayanan kami hanya Allah lah yang dipermuliakan. Mampukanlah kami menjadi para pelayan-Mu yang berbuah. Mampukanlah gereja kami ini menjadi gereja yang berbuah sesuai dengan kehendak Kristus. Sekalipun ada berbagai macam pergumulan dan tantangan dalam pelayanan, kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan persekutuan kami ini. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat. Dimanapun kami Tuhan tempatkan, Engkau memanggil kami untuk bisa berbuah, mendatangkan kebaikan, cinta kasih, perdamaian di sekitar kami. Maka Tuhan, mampukanlah kami bekerja dan beraktivitas dengan penuh tanggung jawab. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui perbuatan maupun tutur kata kami yang nyata. Kami juga teringat dan mendoakan sesama kami yang sedang menderita dan bergumul karena berbagai-bagai persoalan. Apapun yang mereka rasakan, kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang berduka dan menderita. Namun Allah justru hadir, ikut berbela rasa bersama dengan mereka yang menderita. Ya Tuhan, akhirnya tidak semua hal dapat kami ungkapkan dalam doa kami yang singkat dan terbatas ini, namun kami yakin kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa belajar berserah hanya kepada pengasihan Allah saja. Kami serahkan sisa kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dan kami naikkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menghaturkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan istimewa, atau persembahan-persembahan lainnya. Persembahan bisa dihaturkan melalui rekening yang ada di layar TV ini dan ke kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Untuk mendasari persembahan, kita ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Marilah Tuhan dengan hartamu
dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana merahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Bapak Ibu, mari kita himpun persembahan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait ketiga dan keempat. Bapak Ibu, mari kita berdoa persembahan yang telah terkumpul. Kami mohon untuk bangkit berdiri kembali. Kami berdoa. Kembali ya Allah, kami mengaturkan persembahan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan pengertiannya, dan Bapak telah menerima berkat dan kesehatan kami dan berkat-berkat lainnya. Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagai persembahan dan berkat kami. Semoga Tuhan sucikan agar bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Untuk itu hamba-Mu yang kami percaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan beri kemampuan dan kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan pengutusan dengan Kidung Jemaat 309 bait pertama dan kedua. Biar ku tumbuh di batangku, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diutus untuk selalu melekat pada sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, agar kita hidup berbuah lebat mempersaksikan kasih-Nya. Kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin.